Selamat malam, teman cerita. Di saat dunia mulai terlelap, ada kisah yang ingin kami bagikan. Kisah yang mungkin tak pernah kau duga, namun menyimpan pelajaran dan makna. Madras, 1877. Tahun ketika kematian berjalan di antara manusia, berbisik di telinga mereka yang kelaparan, dan mengajarkan bahwa tidak ada batas dalam keputusasaan. Kelaparan di Madras tidak terjadi begitu saja. Itu adalah hasil dari kombinasi bencana alam dan ketidakpedulian manusia. Semuanya dimulai pada tahun 1876, ketika hujan muson yang biasanya menyuburkan ladang-ladang di India tidak kunjung datang. Bulan demi bulan berlalu, tanah yang tadinya subur berubah menjadi retakan-retakan besar, kering dan tak bernyawa. Sungai-sungai surut, ladang-ladang jagung dan gandum gagal panen, dan ternak mati bergelimpangan. Petani yang biasanya bergantung pada hasil panen mulai putus asa. Mereka menjual perhiasan, ternak, bahkan rumah mereka sendiri demi segenggam beras. Namun, tidak ada yang cukup. Harga makanan melambung tinggi, dan hanya segelintir orang kaya yang bisa bertahan. Namun, bukan hanya alam yang kejam, pemerintah kolonial Inggris juga ikut memperparah keadaan. Alih-alih membantu rakyat yang sekarat, mereka justru menutup mata. Gandum dan beras yang tersisa di Madras justru dikirim ke Inggris, dijual ke pedagang asing dengan harga tinggi. Sementara rakyat India mati kelaparan, lumbung-lumbung milik pemerintah tetap penuh, namun bukan untuk mereka. Ketika kondisi semakin memburuk, orang-orang mulai meninggalkan desa mereka, berjalan berhari-hari menuju kota-kota besar seperti Madras, berharap menemukan makanan. Tapi di sana, mereka hanya menemukan keputusasaan yang lebih besar. Tubuh-tubuh kurus berjejer di pinggir jalan, beberapa masih hidup, beberapa lainnya sudah menjadi mayat. Bau busuk memenuhi udara. Pemerintah kolonial tidak peduli, mereka hanya ingin jalanan tetap bersih. Jadi, mereka mengumpulkan mayat-mayat itu dan membakarnya di luar kota, seolah-olah menghapus bukti kejahatan mereka sendiri. Lalu, yang terburuk pun terjadi. Orang-orang mulai memakan apapun yang bisa mereka temukan. Tikus, anjing, kulit pohon, dan ketika itu semua tak cukup, mereka mulai beralih ke sesuatu yang lebih mengerikan. Daging manusia. Di lorong-lorong gelap Madras, bisik-bisik tersebar tentang keluarga-keluarga yang menghilang di malam hari. Anak-anak yang tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Mayat yang ditemukan dengan bekas gigitan di lengannya. Orang-orang tak lagi hanya takut mati kelaparan, mereka juga takut menjadi santapan berikutnya. Di antara kehancuran itu, seorang pria bernama Raghav berjuang untuk bertahan hidup bersama putrinya yang masih kecil, Asha. Malam itu, Raghav duduk di lantai gubuk kecilnya, menggenggam tangan Padma, istrinya, yang kini hanya tinggal tubuh dingin tanpa nyawa. Dia telah pergi. Dia telah menyerah pada kelaparan. Di sudut ruangan, Asha berjongkok, tubuhnya kurus dan kotor. Matanya yang dulu bersinar kini redup, penuh ketakutan. Raghav ingin menangis, ingin berteriak, tapi bahkan itu pun ia tak punya tenaga. Yang ia rasakan hanyalah satu hal, lapar. Perutnya melilit, pikirannya kabur. Sudah 3 hari sejak ia terakhir kali makan sesuatu. Ia mencoba mencari makanan di jalanan, tapi yang ia temukan hanyalah mayat-mayat yang mulai membusuk, serta mata-mata liar dari orang-orang yang kini lebih mirip binatang daripada manusia. Dan kini, ia dihadapkan pada pilihan yang tak pernah ia bayangkan. Ia menatap tubuh Padma. Dagingnya masih segar. Tangannya bergerak gemetar, meraih pisau tumpul di sampingnya. Ia menelan ludah, menutup matanya. "Maafkan aku," bisiknya. Sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara di luar membuatnya tersentak. Krak! Seseorang, atau sesuatu, sedang mengendus di luar. Ia menahan napas, mendekap Asha yang mulai menangis pelan. Dari celah-celah kayu gubuk, ia bisa melihat bayangan bergerak. Sosok-sosok kurus dengan mata cekung, wajah mereka ditutupi kotoran dan darah kering. Mereka bisa mencium bau daging. Pintu gubuk mulai bergetar. Cakaran kuku-kuku kotor merayap di permukaannya. "Tolong!" Suara serak terdengar dari luar. Sedikit saja, hanya sedikit. Raghav tahu itu bohong. Mereka tidak akan pergi sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Prak! Pintu jebol. Sosok-sosok itu menyerbu masuk, mata mereka liar dan penuh kegilaan.
Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan rambut kusut dan janggut panjang, menatap tubuh Padma yang terbujur kaku. Matanya berbinar, bibirnya yang pecah-pecah melengkung membentuk senyuman. "Dia masih segar," bisiknya. Sebelum Raghav bisa bergerak, pria itu menerjang ke arah tubuh Padma. Tangannya yang kotor meraih lengan istrinya, lalu ia menggigitnya. Raghav menahan teriakannya, menarik Asha keluar lewat celah gubuk dan berlari ke dalam gelapnya malam. Dari belakang, ia bisa mendengar suara terkoyaknya daging, diiringi tawa dan rintihan puas. Ia tak berani menoleh. Raghav berlari dengan sisa tenaga yang dimilikinya, menarik tangan Asha yang kecil dan lemah. Kakinya telanjang, terluka oleh pecahan tembikar dan batu tajam di jalanan. Namun, rasa sakit itu bukan apa-apa dibandingkan ketakutan yang menjerat tenggorokannya. Mereka menyusuri lorong-lorong sempit di tengah kota, mencoba menghindari mata-mata kelaparan yang mengintai dalam kegelapan. Di setiap sudut, mereka melihat pemandangan yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Seorang pria berjongkok di tengah jalan, memakan sesuatu yang tampak seperti sepotong daging mentah. Ketika ia menoleh, wajahnya dipenuhi darah, dan di tangannya tergenggam lengan seorang anak kecil yang telah putus dari tubuhnya. Matanya kosong, tidak ada rasa malu atau penyesalan. Di dekat pasar yang kini hanya berisi reruntuhan, seorang wanita tua menangis di atas tubuh suaminya yang tak lagi bernyawa. "Aku mencintaimu," isaknya, sebelum ia meraih pisau dan mulai merobek perut suaminya sendiri. Asha mencengkeram tangan Raghav lebih erat, terisak pelan. "Ayah, kenapa mereka melakukan itu?" Suaranya lemah, hampir tidak terdengar. Raghav tidak bisa menjawab. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ketika kelaparan telah menguasai tubuh seseorang, tidak ada lagi yang tersisa selain naluri bertahan hidup yang paling purba? Dari kejauhan, terdengar jeritan panjang. Mereka menoleh dan melihat sekelompok orang kurus berlari mengejar seorang pria yang masih memiliki cukup tenaga untuk berlari. Tapi ia tidak cukup cepat. Ketika mereka menangkapnya, tubuhnya ditarik ke tanah, dan dalam hitungan detik, ia menghilang di antara gerombolan yang menggigit, mencakar, dan merobek dagingnya hidup-hidup. Darah mengalir membasahi jalanan, bercampur dengan lumpur dan sisa-sisa manusia lainnya. Asha menutup matanya erat-erat, berusaha tidak melihat, berusaha menghapus semua ini dari ingatannya. Tapi Raghav tahu, tidak ada yang bisa melupakan neraka seperti ini. Madras telah kehilangan kewarasannya. Setelah berjam-jam berlari, mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan tua yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya retak, jendela-jendelanya pecah, tetapi setidaknya tempat itu memiliki pintu yang bisa dikunci. Raghav mendorong Asha masuk dan segera menutup pintu, menahan napas saat mendengar suara langkah-langkah di luar. Mereka telah diikuti. Ia bergegas mencari sesuatu untuk memperkuat pintu, sebuah kursi kayu rapuh, sebatang besi berkarat. Ia mendorong semua itu ke depan pintu dan berdoa agar cukup kuat untuk menahan mereka yang berada di luar. Asha duduk di sudut ruangan, tubuhnya bergetar. Raghav mendekatinya, mengelus rambutnya perlahan. "Kita akan bertahan, nak. Aku janji." Asha tidak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya dengan mata yang mulai kehilangan cahaya. Lalu, suara-suara dari luar mulai terdengar. Bisikan. "Tadi aku melihat mereka masuk ke sini. Laki-laki itu masih kuat, darahnya pasti masih segar. Anaknya, daging anak-anak lebih lembut." Raghav menahan napas, menarik Asha ke dalam pelukannya. Mata Asha membesar, air matanya menetes tanpa suara. Langkah kaki mendekat. Raghav meraih pisaunya, satu-satunya senjata yang ia miliki. Jika mereka masuk, ia akan berjuang sampai mati. Ia tidak akan membiarkan Asha menjadi santapan mereka. Beberapa saat berlalu. Lalu, suara langkah kaki mulai menjauh. Untuk kali ini, mereka selamat. Namun, Raghav tahu, selamat hanya berarti bertahan sedikit lebih lama sebelum ajal menjemput. Hari-hari berikutnya, Raghav dan Asha hidup dalam kegelapan, bersembunyi di dalam bangunan tua yang semakin menyerupai kuburan. Mereka tidak bisa keluar di siang hari, terlalu banyak orang yang mengintai, siap membunuh demi sesuap makanan. Tapi di malam hari, mereka menyelinap keluar, mencari sisa-sisa yang mungkin masih bisa dimakan. Kadang, mereka menemukan tulang belulang yang masih memiliki sedikit daging. Kadang, mereka menemukan tikus, dan Raghav belajar bagaimana menangkap dan memanggangnya tanpa suara. Tapi semakin lama, makanan semakin sulit ditemukan.
Suatu malam, ketika mereka kembali dari pencarian makanan yang gagal, Raghav melihat sesuatu yang mengerikan. Di sudut ruangan mereka, di tempat Asha biasanya tidur, ada sesuatu yang tertinggal. Sepotong roti. Raghav langsung waspada. Tidak ada yang meninggalkan makanan begitu saja. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak di langit-langit, di antara balok kayu yang mulai lapuk. Mereka tidak sendirian. Seseorang telah mengawasi mereka selama ini. Dan mungkin, mereka sedang menunggu waktu yang tepat. Di tengah kegelapan, Raghav memeluk Asha erat-erat, merasakan napas kecilnya yang mulai melemah. Kelaparan semakin menekan mereka. Pilihannya semakin sedikit. Raghav menatap tangan Asha yang kurus, tulang-tulang kecil menonjol di bawah kulitnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya. Berapa lama lagi sebelum ia sendiri menjadi seperti mereka? Kelaparan adalah musuh yang tidak bisa dikalahkan. Dan Madras telah berubah menjadi ladang pembantaian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Jika kamu punya cerita yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar atau kirimkan ke email kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam yang indah untukmu. Selamat beristirahat.